Sebelumnya, kami menggunakan camper van yang diberi nama Bambang untuk menjelajah 5 provinsi di Kalimantan. Hampir 1 tahun kami lalui dengan penuh kisah dan kenangan. Bambang merupakan kesayangan kami dan juga kebanggaan Kalimantan. Agar Bambang tidak kesepian, kami memutuskan untuk membangun camper van kedua. Sang adik kandung yang akan mengikuti jejak abangnya untuk menjelajah Nusantara. Dan ini adalah kisah kelahiran anggota baru di keluarga kita, yaitu Basuki, yang harapannya akan menjadi kebanggaan untuk Pulau Sulawesi. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Hai. Dan dari proses penempulan ya, sekarang proses pengecatan sudah dimulai. Dan ini bagus banget ya warnanya ya. Iya. Jadi warna antara kabin depan dengan kabin belakang sudah sama, putih. Kita kasih les biru bawah tuh biar mirip kayak siapa, Beb? Kayak abangnya. Si Bambang ya. Cuma warna birunya agak beda ya. Iya. Dia agak sedikit beda. Kalau yang Bambang lebih ke Tosca. Iya, dia kan ada kombinasi antara biru sama hijau, dan yang kali ini sedikit biru langit. Tapi biru ini juga nggak jelek cakep sih. not Nggak bad. tahu di mata The Boy gimana di kamera, bagus. Nah, kalau cara penampakannya ya, aku lihat tuh dia tuh kayak compact banget, Beb ya. Iya. Dia compact banget. Dia tuh bener-bener kayak camper van. Ya memang camper van maksudnya tuh dia tuh memang dirancang buat camper van gitu loh. Iya ya. Padahal belakangnya tinggi juga ya, Beb. Oh. Dan Tuh. dia tuh desainnya agak beda ya. Kalau Bambang kan lebih flat gini ya. Kalau si Basuki ini dia tuh memang agak Naik ada ke atas. Tujuannya adalah Biar gak tahu rendah kali. kata orang rendah, nggak kena, agak nonggeng ya. Jadi nonggeng kan lebih seksi kata orang. Ketika kita lagi ngurusin Bambang, knalpotnya ini itu kan masih nggak diubah, tuh masih pendek. Akhirnya adalah dia punya asap knalpot tuh masuk ke dalam kabin sini, makanya panas. Yang Basuki udah belajar ya, knalpotnya dipancing ke depan. Jadi pas jalan kabin belakang ini nggak panas. Nah, di bagian samping nih kita juga request untuk banyak panel-panel yang bisa dibuka dari luar. Contoh kayak ini ya, Beb ya. Iya. Tuh, panel 1. Jadi kalau kita mau perbaiki bawahnya itu gampang, di sisi Betul. dalamnya kan. Sana. Rencana sih ini buat nanti tuh si power station kita. Tujuannya biar bisa di maintenance kalau memang ada kerusakan. Iya. Sana aku lupa buat apa tuh. Oke, kita lanjutkan di hari berikutnya. Dah. Dadah. Oh my god, my Bambang, birunya cakep banget. Wah, biru ini yang benar nih, Mbak. Tapi Bambang kemarin birunya lebih dalam ya. Ini baru biru langit. Oh my god. Wow. It's amazing, the new Bambang. Gila, udahlah mulus. Ininya, kunci deng. Aku tak mau kunci. Nggak mau pulang. Langsung kesot. By the way, ini biru sama Basuki tuh. Birunya sama. Tuh. Basuki kita di sana. Oh my god, pengen cepat jadi. Gile mulusnya. Baik-baik ya, jangan tergores lagi ya. Terus sekarang kita lihat Basuki. Wow, jadi kita punya mobil kapal. Kemarin warnanya tebal banget. Ini lebih ke warnanya biru langit ini. Ini yang kita mauin. Jadi ditunggu ya proses berikutnya. Pintu yang dipasang di Basuki kali ini merupakan pintu khusus untuk camper van di luar negeri. Dengan bahan yang ringan dan terdapat lapisan kedua dengan kawat anti serangga. Menarik kan? Proses dempul dan cat eksterior sudah selesai. Kini saatnya kita membuat fondasi lantai untuk Basuki.
Kita menggunakan bahan marine wood yang sifatnya kuat dan keras sebagai lantai kita. Dan tentu saja, tidak lupa membuat lubang penghubung antara kabin depan dengan kabin belakang. Di hari berikutnya, lantai Basuki akhirnya sudah terpasang. Mulai terlihat luas ruangan yang dapat kita gunakan. Momen ini tentu saja kami pakai untuk memasukkan barang-barang besar untuk mengkonfirmasi ukuran yang kita buat di desain sebelumnya. Kulkas Dometic menjadi salah satu komponen penting di campervan ini. Rumah kita bakal memiliki kulkas dual zone yang bisa menyimpan daging frozen dan sayuran. Keren kan? Nah, kotak besar putih di sana merupakan power station dari Bluetti yang menjadi jantung utama untuk kelistrikan kita. Bungkusnya sengaja kita nggak boleh buka dulu ya, karena nanti takutnya penuh debu untuk proses selanjutnya. Hai, Mamang juga ada di sini loh, dan Mamang lagi diromba ini. Nah, inilah belakangnya Bambang dan inilah prosesnya. Di sana sudah dikasih apa tuh namanya tuh? Insulasi. Isolasi. Kayaknya bentar lagi Mamang bakal kelar deh. Dan kemarin udah dipasang ini loh. Mana itu? Nah, rel untuk Bambang ini. Udah dikasih rel. Di sampingnya ada Basuki. Ini dia Basukinya, dan Basuki sudah ada upgrade-nya dan udah dipasang lantainya. Udah ada triplek lumayan. Dan dinding depan juga udah dijebol itu supaya kita bisa lihat ke belakang ini. Yuk kita masuk. Aku masih bisa berdiri loh. Sekarang kita masuki proses untuk pembuatan mock-up, boy. Nah, mock-up itu kayak gini loh. Jadi ini adalah papan styrofoam ya, atau busa atau apapun. Yang penting kita mau bikin dimensi sesuai dengan barang yang kita mau masukkan real ke dalam si Basuki ya. Jadi dengan ada ini kita punya gambaran kalau dibuat itu sebesar apa sih, kan karena kita sering tuh kita gambar-gambar nih, lalu kita bingung ini tuh besar nggak sih atau kecil, cocok nggak sih. Nah, dan di sini bikinnya tuh keren banget nih di bagian sini tuh. Jadi di karoseri di Bank Mandiri itu sudah punya laser cut juga. Jadi ini adalah barang-barang yang akan kita buat untuk sampel mock-up kita. Yuk ke dalam. Nih, ini lagi proses potong dengan laser cut. Jadi ukuran-ukuran kita dimasukin ke dalam di sini, dicetak, dan kita akan coba testing ke Basuki. Yuk. Happy banget, kayak lagi bikin rumah impian ini. Paling suka aku kalau lagi otak-atik kayak gini nih. Aduh, so efektif jadinya, bakal jadi kayak apa ya. Aduh, gila. Gak sabaran deng Basuki jadi. Dan sekarang kita akan test drive pertama menggunakan Basuki dan kondisi depan masih kopong kelompong, tidak ada karetnya. Kata Om Juan sih ringan, ya itu kata beliau. Kita tes pertama. Woi boy, akak kopling jalan ya boy. Ini ringan banget. Dan suara kabin depan tuh hampir tidak ada getaran sama sekali. Gigi satu, kau dengar suara mesinnya. Hampir tak ada. Halus ya. Boy, halus boy suaranya boy. Hei, apa itu? Papan. Oh, papan. Oh, gila bala boy. Halus sih. Ya, ini sih karena dia punya delapan masih kosong kan, nggak ada apa-apa kan. Jadi wajar kalau dia masih itu. Gila loh ini loh. Ini gigi satu angkat kopling yang jalan. Bagaimana kalau gigi dua? Tidak ada masalah untuk sementara. Sangat menyenangkan. Dan panjangnya itu mirip Bambang, jadi tidak susah untuk dikendarai. Setelah puas test drive,
Di hari berikutnya, kita memasang jendela untuk Basuki. Jendela ini juga merupakan jendela khusus camper van. Kalian pasti bakal lihat ini di luar negeri sana. Jendela ini terdapat fitur spesial yang nantinya kami ceritakan ya. Selanjutnya, kita memotong atap dan membuat lubang untuk menempelkan exhaust fan. Bukan hanya satu lubang, kali ini kita menyiapkan 2 buah lubang untuk exhaust fan yang akan memberikan sirkulasi udara super sejuk untuk Basuki. Kita juga meminta bantuan Pak Yaya untuk memasang 5 buah exhaust fan kecil. Tujuannya adalah menyedot udara dari luar ke dalam. Dengan cara ini, menjamin di cuaca panas pun, kami tetap bisa tidur dengan nyenyak di dalam camper van walaupun tanpa AC. Di belakang, kami juga membuatkan tempat untuk menyimpan ban cadangan. Jadi, space di bawah mobil bisa dimaksimalkan untuk tangki air. Dan, jika terjadi ban bocor, akan mudah bagi kami untuk mengganti ban. Rak di sampingnya juga bisa dipakai untuk membawa bahan bakar cadangan ataupun genset. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Oke, jadi pada boy kan banyak nanya nih tentang kenapa si Basuki itu kabinnya kok nggak tembus ke belakang. Nah, kenapa itu COVID ini? Kalau kabin tembus ke belakang atau enggak, itu tergantung kebutuhan. Oke. Untuk Bad Boy, biar tahu bahwa di Basuki ini memang didesain untuk hanya John dan Riana. Ya, jadi bukan didesain untuk misalnya keluarga dengan 2 orang tua, 2 anak gitu misalnya. Kalau sudah seperti itu berarti memang wajib ada akses dari depan ke belakang. Karena di depan itu hanya ada 2 orang. Jadi di belakang 2 orang, depan 2 orang, tapi saling bisa masuk keluar dari sana, itu wajib. Nah, kalau di sini kan jadi pilihan ya. Bagus kalau ada kabin keluar. Tapi kalau tidak ada yang kabin yang bisa tembus pun, ada bagusnya. Nanti dilihat bahwa karena kita tidak ada kabin yang bisa tembus, itu jadi ada ekstra lemari sepatu. Semua itu tidak ada desain yang sempurna, John. Nggak ada desain yang sempurna. Yang ada itu adalah pilihan, semua ada plus dan minusnya. Dan kita memilih, dibanding punya kabin yang tembus, kita gunakan ada ekstra storage atau lemari di situ. Ya, dan satu hal juga yang bikin akan membantu adalah kalau tidak ada kabin yang plong, maka AC yang ada di kabin depan itu cepat dingin. Kalau kita ada kabin yang lowong, maka AC-nya kerjanya sangat berat dan akan lama banget untuk terasa dinginnya nanti, apalagi di terik matahari nantinya ya. Itu plus minusnya. Tapi kalau kan banyak Badaboy juga bilang nih, bahaya kalau nggak tembus. Nanti kalau malam-malam ada maling, susah mau lari. Betul bahwa kalau ada bahaya, susah untuk lari, itu akan berlaku untuk semua camper van. Makanya untuk semua Badaboy, kita harus asumsikan bahwa John dan Riana itu sudah mengetahui kalau parkir itu harus di tempat yang aman, pertama, ya kan ya. Kedua, kalaupun kabinnya tembus, bukan berarti akan super aman juga. Ya, tapi memang betul, lebih bisa ekspres. Misalnya lagi malam-malam tiba-tiba dikerumuni oleh warga, nah, tiba-tiba pengen kabur, ya bisa langsung. Ngapain kira-kira saya dikerumunin lo? Nggak tahu. Makanya ingetin semua yang pakai camper van, ketika kita tidur di malam hari, pastikan semua ditutup ya. Maksudnya jendela ditutup semuanya, jangan sampai orang bisa ngelongok ke dalam. Itu paling pentingnya. Jaga keamanan semuanya. Cari tempat parkir yang memang aman. Kalau John bisa di kantor polisi atau di SPBU yang dinilai aman, yaitu tolong wajib ya jaga keamanan ya. Oke. Tapi dengan kita bisa tidak kabin yang tembus, kita bisa ada lemari yang bagus. Dan storage ini bagus adanya. Benar. Soalnya camper van itu udah kecil. Jadi space yang kecil pun itu udah sama harga. Space nggak banyak. Kita dalam itu kan hanya 2,5 meter, lebar cuma sekitar 1,7 meter. Jadi ya, space itu sangat berharga. Dan ingetin bahwa ini bukan hanya untuk camper van yang keluarnya cuman weekend, yang nggak butuh space banyak-banyak. Ini untuk tinggal berbulan-bulan. Karena itu space untuk ini itu sangat berharga. Ya.
Berarti ingat, bukan berarti kalau desain kami itu nggak ada tembus kabin, kalian semua nggak tembusnya enggak. Berarti tergantung kebutuhan. Tiba-tiba Bada Boy ada yang mau bikin nih, Kak, saya mau yang tembus, boleh nggak? Boleh sekali, betul nggak? Karena memang tergantung kebutuhan lagi. Nah, kalau kan nggak semua orang kayak kami, perginya belum nggak pulang-pulang. Pas kami konsultasikan dengan Bapak Whitney gitu kan, kayak bilang dulu Bambang itu sekatnya nggak ada, nggak tembus. Kami pengen bikin tembus. Nah, Ko ini bilang, oh tembus ada plusnya, ada minusnya juga. Nggak tembus juga ada plus minusnya. Dia sama kayak mobil lah, COVID nya. Ya. Nggak ada yang sempurna Nggak ya. Kalau mobilnya semua cuma satu ya nggak ada banyak mobil lagi. Tidak ada mobil yang sempurna, tidak ada mobil yang terbagus, yang ada yang paling cocok untuk user masing-masing. Itu paling penting. Pokoknya gini, kalau kita belum bener bikin camper van-nya dan belum lihat langsung, kita tuh nggak ngeh gitu loh. Tapi pas udah saya lihat langsung, saya ngerti. Maksud dari COVID ini mengatakan ketika dia tembus dan ada storage tambahan, itu tuh penting banget buat kami. Jadi kami lebih memilih nggak tembus nggak apa-apa, yang penting ada storage-nya. Ada stressnya. Tapi bukan berarti nggak bisa tembus, sebenarnya bisa. Nah, tergantung pilihan kamu nih, lebih penting yang mana, gitu. Thank you banget penjelasan dari Bapak Whitney ya. Ada tambahan lagi? Ada mau nanya apa lagi kira? Jadi buat kalian ada mau nanya, mumpung kita punya Bapak yang sudah bertahun-tahun bikin mobil ya, bikin karoseri, lu ada pertanyaan-pertanyaan unik, tanyain aja di kolom komentar. Nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan catat soal pertanyaannya, kita tanya mumpung beliau masih gratis. Saat ini masih free Pak ya? Masih free ya? Karena di luar ini bisa bayar, konsultasi terus saja tuh bayar. Oke, thank you Pak Whitney ya. Sampai bertemu lagi pada bye. Dadah. Hai, dan itulah penjelasan dari Bapak Whitney yang sangat bijaksana boy ya. Kita kembali lagi ke rumah. Ini rumah yang kita dikasih tinggal selama kita di Bogor, karena kan si Bambang masih direnov dan Basuki dibuat, jadi kami itu tidak punya kendaraan dan tidak punya tempat tinggal. Dan kemudian ini ada sedikit live update ya. Jadi saya ada catat beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bada Boy juga. Oke, soal kabin itu udah jelasin tuh. Nah, intinya adalah nggak nutup kemungkinan juga bahwa nanti ke depan kalau kita punya camper van lain ya yang dengan ukuran lebih besar, tetap kita bisa tembusin depan ke belakangnya Beb ya. Iya. Kan karena kali ini ya ukurannya si Basuki dan Bambang mirip-mirip, dan aku udah nanya Riana gitu loh, kau pilih mana? Kau pilih kabin tembus atau kau pilih tempat? Storage. Ya. Ibu rumah tangga sudah ngomong ya. Dan ini menarik gini loh, bahwa banyak orang itu kadang apa ya, memang aku nggak heran, karena saya juga pas di awal bikin camper van juga berpikir bahwa aku maunya kayak gini gitu loh. Cuma pas di realita, pas kita bangun benar-benar, kita akan tahu gitu loh, bahwa sebenarnya banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Salah satunya juga kenapa storage itu penting. Even sebuah kotak storage seukuran 30 cm itu kita bisa berebut sama Riana. Oke. Jadi kalau gampang gitu loh, coba ya bayangkan, kalian kan sekarang selama ini tinggal di rumah, kemudian kita ngajak kamu untuk pergi traveling di dalam camper van, di mana kamu tuh mungkin nggak pulang-pulang lagi. Jadi kamu hanya bisa menyiapkan semua barang yang selama kau pakai di dalam ukuran ruangan 1x2 meter. Apa yang bakal kamu bawa? Nah, itu. Kami udah buang banyak hal ya. Ini kita udah berdebat dari awal ya. Karena ya wajar lah ya, kita kayak orang biasa, tinggal biasa, tiba-tiba disuruh tinggal di mobil berbulan-bulan, bahkan sekarang udah tahunan juga. Nah, makanya kami bilang bahwa camper van itu jadi sesuatu yang sangat menarik sih. Ya, kita minimal sangat. Dan sekarang malah kita tinggalnya juga ya, barang-barang kita sangat sedikit, karena yang sebagian besar udah kita jual kan, yang pas episode awal ya. Jadi itu aja untuk mobil. Dan berikutnya adalah kita mau bahas juga tentang ini curhat ya, ini sesi curhat ya. Jadi biar kalian tahu juga live update. Aku tuh pengen bawa Bada Boy nanti di channel Jajago tuh bisa ngelihat bahwa inilah kisah perjalanan ya, dua bocah Ocipala ya, yang bodoh bale, yang pengen menjelajah Nusantara gitu loh ya. Kita udah perjalanan jauh banget dan rumah kita setiap hari selalu berubah. Kita ke daerah mana rumahnya ganti ya Beb ya. Ke daerah mana rumahnya ganti, dan kali ini rumahnya kita ganti lagi. Jadi kita ini udah kayak luntang-lantung gitu, homeless bener-bener gitu ya. Agak aneh sih apa lifestyle gini kadang-kadang Beb ya. Udah terbiasa sih aku, malahan aku lebih suka kayak gini. Iya kan? Ya, jadi kayak mengganti suasana rumah gitu. Kita kan cobain semua rumah kan. Iya, benar. Oke, nah. Dan kemudian ya kita cuma curhat dikit ya, kita punya kabar sedih ya. Jadi Riana tuh dipasangin behel ya. Kenapa? Karena kita udah pernah ke dokter gigi sebelumnya. Sebenarnya dari tahun lalu tuh dokter gigi udah suruh Riana untuk pasang behel.
Aku nggak mau. Kenapa? Karena aku sangat sayang banget dengan bingsulnya Riana yang cantik Iya. banget ya. Aku nggak mau dipasang behel. Sebenarnya aku juga sama, gak rela buat hilangin gingsul. Iya. Cuma masalahnya ini masalah kesehatan gigi Betul. yang disuruh sama dokter. Benar. Jadi mau gak mau deh. Gigi Riana tuh di bagian belakangnya ini, itu kayak ada 3 gigi gini, Beb. 3 di atas atau 1 di atas. Dia tuh tumbuhnya ke bawah deh, Beb. Oh Dia iya. 3 tapi bawahnya tuh banyak yang bolong. Jadi dia tuh kan dia tuh nggak bisa, kan di bawah harusnya ada gigi. Betul, harus saling hantam Iya. ini loh. Nah, kalau kita 2 hilang nih. Nah, ini tengahmu ini tuh bakal tumbuh yang ke bawah. Nah, Riana punya itu adalah 2-nya tuh hilang, tinggal 1. Sorry, boy, salah betul. Betul, intinya gini, betul, dia tuh 3, jadi tuh kena 1 doang. Nah, 2 ini nggak ada lawan, 3 ada lawan nih, lawan 1. Jadi tuh dia tuh memanjang 2 ke bawah gini. Nah, ya, itulah intinya. Intinya demi kesehatan. Aku nggak pernah mau pasang yang kemarin, cuman ya karena udah tahun ini kita cek lagi, pas di Bogor kita cek dan dokter bilang ini bahaya, mesti dipasang behel ya. Sudah, opsi cuma 2, pasang behel atau pakai gigi palsu selamanya. Ya kita korbankan, dan bodohnya adalah saya nggak tahu pasang behel setelah pasang tuh perlu kontrol. Dan Perlulah tiap bulan. dokternya perlu kaget, ganti dia bilang, karet behel. ya udah kalian tinggal kontrol aja ke sini. Nah kami bilang kami bukan warga sini. Kita tiap hari pindah-pindah. Kami pindah-pindah dia bilang, dan kami kaget ternyata nggak semua dokter gigi itu mau ngontrol Gak karetnya. mau ganti karet gigi, soalnya katanya kan bukan dokter yang pasang. Jadi katanya pun kalau mau, misalnya di tempat lagi di Sulawesi ini mau ganti karet behel, itu pun harganya 2 kali lipat, katanya sih gitu. Bener gak Bade Boy? Nggak tahu ya, kita kan nggak pernah pengalaman dengan apa. Iya. Mana tahu dokter Bade gigi. Boy yang lagi ada pasang behel terus pindah-pindah tempat, boleh coba di komen Nah. gimana sih cara kita ganti-ganti dokter sedang apa lagi ganti behel gitu. Apa sih ganti karet Karet behel behel, tiap bulan. Soalnya nih Telanjur sih. dengar banyak isu-isu yang tidak menyenangkan. Ya semoga nanti di Sulawesi ya, kita kan udah bikin rute juga. Semoga kita bisa menemukan dokter gigi setiap bulannya untuk kontrol. Iya. Jadi untuk beberapa episode ke depan ya, kita harus bersabar dengan gigi Ciriana yang akan penuh dengan kawat las ya. Semoga tidak mengurai kecantikan Kalau nggak dari dia ya. salah sih butuh 2 tahun kata dokter. Mati kau, mampus kita. Nah, di Papua macam mana kita kontrol? Sama Papua lah 2 Ya. tahun. Oh ya, soal rute juga kita udah bahas ya. Jadi kita akan habisin Indonesia dulu ya. Kita udah kurang lebih untuk Sulawesi kita alokasi 4 bulan Sulawesi. Habis Sulawesi baru kita lanjut ke arah timurnya lagi ya. Kita bisa dari arah bawah, bisa dari arah Bali, Lombok, NTB naik ke sana, atau juga bisa langsung nyebrang dari Maluku ke Ambon. Cuman ya sedikit spoiler dikit ya, tidak tutup kemungkinan habis Sulawesi itu akan ada season tambahan lagi ya, dan mungkin Bambang juga akan dapat adik baru lagi. Ya doakan aja, dan kemudian kita coba bahas tentang Bambang. Nah ini Bambang nih, jadi pengen nanya, jadi Bambang gimana? Aku juga galau boy ya, buat cuma kau Bambang gimana gitu ya. Jadi secara idealis nih, kita nggak mungkin mau jual Bambang. Kita nggak bakal ninggalin dia gitu kan, karena ya itu penuh kenangan itu adalah udah kayak soulnya Jajago gitu loh. Itu kayak perfect pertama kita buat dengan penuh darah dan penuh air mata gitu kan. Dan kami kemudian kita juga harus pikir secara realistis. Makanya ini kita juga mau lempar ke Bade Boy. Kira-kira menurut kalian tuh mesti gimana gitu. Jadi kita ngomong secara plan kasarnya doang ya. Jadi kan Sulawesi kita pakai Basuki ini 4 bulan. Iya. Habis itu kita akan lanjut ke pulau-pulau berikutnya dan kemungkinan dengan camper van baru juga. Nah, Bambang itu ada pasti banyak bilang bahwa udah jadi jual kok ya, simpan aja. Saya setuju. Idealismenya saya juga pengen itu simpan. Cuman kita ngomong cara realistis ya, logika aja di satu. Bambang itu kilometer masih rendah banget loh. Bambang itu ya saya cek kemarin, kilometer baru 13.000. Nah, kalau kita coba anggurin kayak dipajang di museum, saya setuju memang dia punya kenangan, tapi kalau bodohnya ya, kalau nggak kepakai, nggak kerawat juga susah masalahnya. Juga rusak kan, sayang. Masa kan barang-barang di dalam Bambang semuanya rusak, kayaknya sayang aja gitu. Betul. Secara idealis itu begitu, dan aku ngerasa maksud tuh kami itu belum di tahap dimana kita punya kolektor. Belum, aku nggak preference itu gitu, karena kita butuh uang juga gitu kan. Nah, dan Bambang juga bisa diuangkan sebenarnya. Opsi cuma 2, jual, lelang, atau kita rentalkan. Nah, ini saya belum tahu nih. Kalau rental juga saya takut juga sih. Kalau Ya, direntalkan, aku takut rental. Kenapa? Sayang gitu. Maksudnya takutnya orang pakai rusak. atau Apa dia sih? gimana? Ya namanya kau punya rumah pribadi. Gak rela Ya lu dipakai sama sewain ke orang orang lain gitu. gimana gitu kan. Nah, dan di satu sisi aku pengen dia aku tuh asumsi kayak Bambang itu kayak kuda gitu. Maksudnya
Aku tidak mau dia dikurung. Aku tidak mau dia tuh masih produktif. Bambang itu beneran masih wah, kuda yang siap menggebu-gebu gitu. Apalagi lagi di renov lebih bagus lagi ya. Udah banyak perubahannya itu Bambang Iya. keren sekali. Nah, cuman ya kita nggak bisa pakai dua camper van. Kau suruh Riana bawa satu, aku bawa satu. Kan tidak Gak bisa efisien. bawa mobil akunya. Nah, dan kemarin kan juga sempat konsul juga ada orang-orang yang jauh menurut kami ya cukup bijak gitu. Dia ngomong gini, John, dia bilang, mobil itu, dia bilang, lu biarin rusak, dia bilang. Mending lu lelang, lu jual ke orang-orang yang bisa menghargai si Bambang juga. Orang-orang yang Iya. juga ngerti nilai value di balik sebuah Bambang gitu loh. Ya kan, aku juga bisa dapat duit boy untuk aku jual gitu kan. Nah, karena ya nggak dipungkiri kita juga harus curhat tentang budget gitu loh. Perjalanan itu butuh ongkos yang tidak kecil ya. Ya, by the boy, mungkin kalian pernah liburan atau pernah keluar kota. Lu bisa hitung kan. Kita keluar kota atau kita liburan Keluar itu kota seminggu aja habis lumayan berapa gitu. budgetnya. Sebulan berapa? Apa yang kalau lu nggak pulang-pulang? Bertahun-tahun, Nah, itu kan? lebih gila lagi. Financial tuh jadi hal yang juga kita pertimbangkan di sana. Makanya saya bilang Bambang itu idealisme jalan, tapi kita juga realistis gitu. Kita butuh budget untuk perjalanan. Makanya kita nanti aku belum dapat jawaban. Ya, kita akan lihat sambil berjalannya waktu gimana. Mungkin yang di otak saya sekarang ya, itu bukan dijual tapi dilelang. Karena dia tuh punya value lebih dari hanya sekedar sebuah mobil gitu loh. Dia udah menjadi ya banyak hal perubahan dan itu adalah sebuah visi misi, sebuah value yang kami bangun ya, itu kami sempurnakan terus sampai dia cocok untuk traveling jangka panjang. Nggak pulang-pulang pun kau bisa pakai itu. Cuman ingat, itu tuh mode berdua ya, 2 orang ya. Kalau kau ada yang tipe keluarga itu pasti beda lagi, kita desain baru lagi gitu. Nah, itu buat Bambang. Nah, gimana? Nah, saya belum tahu. Berikutnya kita akan bahas tentang rute kita ya. Jadi banyak kapan jalan ya. Jawabannya adalah habis Basuki jadi kita langsung jalan. Kemungkinan ya, minggu depan itu interior sudah selesai. Habis interior selesai, kita test drive dulu. Kalau ada problem tinggal diperbaiki. Kemungkinan maksimal kami sih pengennya tuh Paling bodohnya itu pertengahan November lah. ya, itu kita sudah mulai jalan. Nah, rutenya gimana? Kita udah bikin rute kan, sebelumnya kita udah konsul juga dengan orang-orang Bad Boy yang ada di Sulawesi ya. Iya. Rute kali ini kita akan dari bawah dulu ya. Jadi nanti kita akan menyeberang dari Surabaya menuju ke Makassar. Habis Makassar kita lanjut mungkin daerah ke Tanjung Bira. Betul. Soalnya kemarin kan kita udah di Makassar selama 1 bulan kan. Jadi kita udah arah ke bawah. Betul. Kita pengen banget explore Selayar boy ya. Selayar tuh luas banget. Cakep banget. Nah, tuh saya Selayar. belum tahu tentang harga penyeberangan bagaimana. Kalau boleh tahu infokan. 1, penyeberangan. 2, gimana kalau si camper van itu dipakai di Pulau Selayar ya. Jalannya bagus nggak, baik spot nggak gitu loh. Karena untuk Basuki kali ini kita khusus nggak bawa motor. Kenapa nggak bawa motor? 1, kita mau seringan mungkin, dan 2, kita tuh mau coba ada camper van nggak sih yang itu nyaman dibawa tiap hari rutin gitu loh. Jadi nggak perlu motor mobil. Aku mau tuh makan pagi pun aku bawa Bambang keliling ke pasar gitu loh. Nah, kita mau lihat gimana. That's why kita rutenya adalah habis dari Makassar kita Selayar, nanti pelan-pelan kita naik ke atas tuh. Nah, arah Toraja, arah Toraja, Manado, Mameje, Mamuju, apa ya ke arah itu ke atas ya, sampai kita selesaikan seluruh Sulawesi. Dan Ya. tentunya nggak lupa juga kita akan main ke daerah kayak Luwuk Banggai dan kemudian kayak Pulau Buton ya. Jadi pulau-pulau itu aku juga mau explore. Tentunya ya kita juga bakal main ke puncaknya utara Indonesia ya. Iya, pasti Sangihe, dong, ya nggak? harus. So, pengen banget ya. Kalau itu kita pengen banget. Itu buat rute Sulawesi. Nah, Iya. kan masih cukup waktu tuh. Masih ada sekitar 3 mingguan dari sekarang. Nah, makanya sambil nunggu sela-sela itu, sambil nunggu si Basuki juga diproses, kami juga akan explore Jawa Barat. Nah, kita nih apa ya, memang udah kebiasaan jalan. Jadi kalau nggak jalan tuh rasa gimana gitu. Iya, Nah, jadi sambil menunggu si Basuki kelar, kita juga pelan-pelan nyicil buat jalan-jalan di ya, Jawa juga. aku tuh penasaran jauh macam mana. Soalnya kita nggak bisa Betul. diam di satu tempat itu terlalu lama. Itu bosen banget, gila. Betul. Jadi karena Basuki nggak saya pakai, Bambang nggak saya pakai, kita akan pakai mobil lain ya. Ya. Mobil apa? Nanti lihat aja. Yang penting kita akan explore Jawa. Plan saya sih paling ya Jawa Barat kan kayak seperti Garut, Tasik, Kuningan, Majalengka. Pokok daerah selatannya itulah, pokok jalur-jalur itulah, ya dekat-dekat aja. Karena kan habis kerja kita harus kembali lagi ke sini untuk kita kontrol si Basuki dan si Bambang. Iya. Dan itu aja curhat dari kita ya. Mohon maaf jika ini adalah curhat yang tidak berfaedah, karena ya kita mau kasih tahu inilah apa adanya perjalanan kita ya. Dari awal kita bergerak ya, kita juga udah nggak kebayang bakal kayak hari ini juga, enggak.
Kita hanyalah dua orang ocipala yang menjual segala yang ada di rumah. Bahkan rumah pribadi pun kukontrakkan ya. Kita udah tidak punya apa-apa lagi. Kita nggak punya alas untuk pulang juga. Dan inilah rasanya hidup di jalan. Menyenangkan? Menyenangkan dong. Menyenangkan ya. Oke, thank you buat kamu udah nonton sampai sekarang ya. Kalau kamu mau cek update tiap hari seperti biasa, selalu follow di Instagramnya. IG di Jajago Indonesia karena aku setiap hari di sana. Jadi pantengin IG kita ya. Oke, thank you buat kamu udah seperti biasa. Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!